Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran ya? Jelas, Oke, share screen-nya sudah kelihatan ya? Sambung dokter. Oke. Kita mulai saja ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada saat introduksi, untuk presentasi tugas, nanti kita akan berkunjung ke sekolah ya, yang dulu rencananya di SMP negeri, tapi karena tempatnya jauh, maka ini saya pilihkan eh, sekolah yang dekat dengan kampus ya. Jadi tujuan kegiatannya yaitu yang pertama mampu melakukan penyuluhan tentang makanan sehat dan penyakit yang diakibatkan karena konsumsi makanan yang tidak sehat ya, pada siswa sekolah. Jadi ini untuk topiknya saya sedikit agak modifikasi karena nanti ada siswa TK yang kita berikan penyuluhan ya, sehingga kalau TK dan SD kan kalau dikasih penyuluhan tentang penyakit ini ya tidak pas ya, tidak tepat, sehingga untuk topiknya saya modifikasi sedikit dengan topik makanan sehat dan penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Itu yang pertama ya. Tujuan yang kedua adalah memberikan pengalaman penyuluhan secara langsung pada masyarakat, terutama kepada siswa. Ya, nanti kalian akan mendapatkan pengalaman bagaimana sih memberikan promosi kesehatan pada anak TK, anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Terus tujuan yang ketiga adalah sarana promosi FK Unisma pada siswa di sekolah-sekolah terutama di SMA Surya Buana. Jadi ini nanti ada 4 lokasi ya, nanti kita bahas di sini. Kemudian prosedur pelaksanaannya, jadi nanti ini dilaksanakan, jadi promosi kesehatannya ini nanti dalam bentuk field study ya, jadi studi lapangan dilaksanakan di sekolah di bawah naungan Yayasan Bahana Cita Cita Persada, yaitu di sekolah-sekolah yang ada namanya Surya Buana ya. Jadi nanti SD Surya Buana dan TK Surya Buana itu letaknya di dekat kampus ya, di belakang Sardo. Tahu Sardo nggak? Swalayan Sardo yang asri Malang. Tahu nggak nak? Iya dokter. Atau tahu warung telap-telep? Ada yang tahu nggak warung telap-telep? Atau apotik ini, apotik Merjosari kalau nggak salah nama. Ya di sekitar situ ya. Itu untuk TK dan SD-nya. Ya, untuk yang SMP dan SMA di Jalan Candi ya. Nanti kalian cari ini ya di Google Map. Jadi TK dan SD itu berdekatan, sedangkan SMP dan MTS ya, MTS dan SMA-nya di satu lokasi di Jalan Candi. Nah, field study ini dilaksanakan rencananya Jumat tanggal 3 Oktober. Jadi, kenapa Jumat tanggal 3 Oktober? Karena nanti Kamis tanggal 2 Oktober itu kalian akan diwajibkan ikut MICHT. MICHT Seminar Internasional yang diadakan di FK Unisma, nanti bertempat di Gedung Pasca Sarjana lantai 7. Jadi Kamis kalian ikut itu seharian. Nah, Jumatnya saya kosongkan seharian untuk acara field study ini. Nah, nanti untuk jam pelaksanaannya kita janjian dengan masing-masing sekolah. Nanti akan saya informasikan di grup untuk jam pelaksanaan. Kemudian karena seharusnya Kamis itu jadwal USC, jadi USC-nya nanti dimajukan hari Rabu. Untuk jadwal yang baru nanti akan saya share ya nak ya. Sehingga nanti UAB ulangnya tidak bisa dalam minggu ini karena ada 2 hari yang tidak bisa kita gunakan ujian, yaitu Kamis dan Jumat, sehingga UAB ulangnya mundur ya. Kemudian untuk UAB, insya Allah rencananya dilaksanakan pada hari Sabtunya, tanggal 4 Oktober. Nanti tunggu saja jadwalnya yang terbaru ya.
Jadi Jumat itu kosong seharian khusus untuk field study. Kemudian mahasiswa akan dibagi menjadi 18 kelompok ya, 18 kelompok dengan pembagian sebagai berikut. 3 kelompok di SMA Surya Buana, 4 kelompok di MTS, kemudian 4 kelompok di SD dan 7 kelompok di TK. Untuk ketentuan pelaksanaannya seperti ini ya, mahasiswa akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada siswa dengan topik makanan sehat dan penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tuh. Nanti untuk materinya bisa kalian buat per kelompok atau disamakan satu kelas nggak apa-apa ya. Jadi disamakan satu kelas nggak apa-apa untuk materinya atau mau per kelompok sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian makanan sehat kan tahu ya. Nah, penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat nanti bisa kalian pilih yang banyak misalnya tifoid atau hepatitis ya. Seperti itu. Hepatitis A ya atau diare yang banyak ya. Jadi bisa tifoid ya, hepatitis A atau diare itu. Kemudian untuk alokasi waktu penyuluhannya hanya sebentar, Nak. Jadi supaya audiensnya tidak bosan, terutama yang anak-anak TK ya. Karena mengendalikan anak TK kan agak susah. Alokasi waktu penyuluhan hanya 15 sampai 20 menit. Kemudian untuk 10 sampai 15 menitnya bisa dipakai games ya, tanya jawab. Tuh, jadi masing-masing sekolah itu kurang lebih untuk waktu eh, inti inti penyuluhannya hanya sekitar 30 menit saja. Jadi kan cepat ya. Nah, mungkin persiapan-persiapan bisa sampai 1 jam ya. Jadi sebenarnya cepat. Cuma karena kita tidak tahu nanti jamnya sekolahnya minta jam berapa saja, maka eh, Jumat saya kosongkan. Kemudian untuk promosi kesehatan dilakukan di aula ya SD, MTS dan SMA itu di aula kecuali untuk siswa TK dilakukan per kelas. Nah, karena siswa TK per kelas ada 7 kelas, maka saya bagi 7 kelompok. Untuk sekolah yang presentasinya di aula sudah menyediakan LCD dan mic ya, kecuali di TK. Karena di TK kan per kelas, jadi satu kelas isinya kurang lebih antara 20 sampai 25, sehingga tidak perlu mic dan tidak ada LCD di kelas. Sehingga nanti untuk media promosi kesehatannya harus menyesuaikan ya. Kalau di TK misalnya ini membuat poster yang di print ya, sehingga nanti bisa dijadikan media promosi kesehatan. Nah, untuk yang selain TK bisa membuat e-poster pada saat presentasi ya. Posternya ditampilkan lewat LCD ya nanti untuk presentasi. Kemudian selain itu, selain membuat e-poster, setiap kelompok wajib mencetak posternya ya. Jadi posternya dicetak, kemudian diberikan kepada pihak sekolah untuk media edukasi siswa. Jadi kan ada 18 kelompok, berarti ada 18 poster. Untuk yang TK tidak usah membuat e-poster ya, jadi posternya langsung dicetak. Untuk yang selain TK berarti membuat 2 media e-poster dan e-posternya dicetak ya. Untuk e-posternya untuk yang poster yang cetak ukurannya berapa? Ukurannya yang gede ya. Yang gede itu berapa ya? Yang pokoknya yang gede untuk ditempel. Atau nanti saya tanyakan dulu kepastiannya. Tadi saya tawarkan kepada sekolah minta expander atau poster yang ditempel. Mintanya poster yang ditempel aja dok gitu. Kemudian itu, nah pada saat kegiatan nanti saya minta kalian membuat ini laporan kegiatan dengan mendokumentasikan ya baik foto maupun video. Kalau untuk foto nanti keperluannya untuk laporan ke FK bahwa kegiatannya sudah dilaksanakan. Kalau video nanti akan dikompilasi oleh Mas Manda untuk diunggah di medsos FK Unisma baik di IG, di TikTok maupun di YouTube ya. Jadi untuk ini di SMA, MTS dan
SDI dan TK, saya hanya minta satu video saja. Jadi di SMA satu video, MTS satu video, SD satu video, dan TK nanti dikompilasi dari 7 kelas ini satu video, dijadikan satu, gitu ya. Jadi tidak per kelompok mengumpulkan video, tapi masing-masing sekolah itu nanti satu video saja. Gitu ya, paham ya? Karena nanti kalau 18 kelompok membuat video sendiri-sendiri nanti terlalu banyak. Kemudian, nah untuk gamesnya ya pihak fakultas sudah memberikan goodie bag ya. Jadi ada setiap sekolah diberikan 10 goodie bag untuk 9 pemenang games. Jadi nanti gamesnya kalian bisa ini ya tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan. Nah itu kami memberikan 10 goodie bag. 9 pemenang games itu dapat goodie bag dan karena 10 satunya untuk pihak sekolah ya. Jadi nanti perwakilan dari sekolah kita berikan satu goodie bag. Nah, mahasiswa boleh menambah hadiah untuk game supaya pemenangnya lebih banyak. Ini terserah kalian ya, mau nambah apa enggak, gitu ya. Kalau di SD itu rencananya nanti ada 10 kelas ya. Kemudian yang di SMA itu ada 3 kelas, SMA lebih sedikit, terus kalau SMP ada 7 kelas. Gitu. Nah, nanti bisa menyesuaikan. Kalau SMA kan karena sedikit bisa nggak nambah ya, 10 aja. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa. Nah, khusus untuk TK, ya karena TK kemarin goodie bag-nya diberikan pada ibu guru dan kepala sekolah. Gitu ya. Jadi untuk TK, goodie bag-nya ini diberikan kepada guru wali kelas dan kepala sekolah. Karena kemarin dari eh, dari FK tidak memperkenankan kalau siswa TK diberikan goodie bag. Jadi untuk bu guru atau kepala sekolah gitu ya. Sehingga untuk yang dapat TK, misalnya nanti ini apa namanya ngadain games ya. Jadi nanti eh, mohon kerelaannya, keikhlasannya untuk ini ya membeli hadiah sendiri ya. Hadiahnya jangan yang mewah-mewah ya, karena anak TK diberikan yang bermanfaat saja. Ya, kalau mau makanan ya enggak apa-apa, tapi makanan sehat itu ya. Gitu. Mohon maaf untuk yang TK ya, karena tidak diizinkan oleh institusi untuk memberikan hadiah. Tuh. Itu untuk ini prosedur pelaksanaannya. Jadi nanti 94 mahasiswa akan saya dampingi. Insya Allah nanti di Dokter Doti kalau sudah sehat ya. Kemudian akan didampingi oleh Mas Andika dan Mbak Nila. Gitu ya. Itu untuk prosedur pelaksanaan. Ada pertanyaan, Nak? Sudah paham atau belum? Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Dokter. Ya, belum ada ya. Jadi ini rancangan untuk pembagian kelompok ini masih dibuatkan Mas Andika anggotanya. Jadi untuk TK ya, ini karena ada 7 kelas, maka saya bagi menjadi 7 kelompok, anggotanya 555. Untuk siswa TK sendiri, satu kelas itu sekitar 20 sampai 25. Perbandingannya kok banyak, Dok? Ini apa 5 anggota hanya untuk satu kelas ya karena mengendalikan siswa TK susah ya sehingga saya beri banyak walaupun hanya satu kelas. Nah kemudian untuk yang SD ini ada 4 kelompok masing-masing anggotanya 6. Kok cuma 4 kelompok dok? Iya karena nanti yang SD itu akan dijadikan satu di aula ya sehingga lebih cepat pelaksanaannya dan langsung ya digeruduk 4 kelompok ini untuk 10 kelas. Itu 10 atau 6 kelas kalau nggak salah saya lupa. Itu ya sehingga 4 kelompok saja cukup. Termasuk yang di MTS ini karena sudah SMP ya mengendalikannya lebih mudah. Nah ini 4 kelompok masing-masing anggotanya 5. Kemudian yang SMA ini karena
Siswanya hanya 44, hanya 3 kelompok saja. Jadi total 94 siswa. Itu ya, untuk nama-namanya nanti menunggu dari Mas Andika. Ada pertanyaan untuk kelompoknya? Ada ya. Nah, untuk laporannya seperti ini. Nah, jadi laporannya ini nanti kalian isi ya. Laporannya seperti ini. Bahwa pada hari, tanggal, jam berapa, tempat, jumlah pesertanya berapa, telah dilaksanakan promosi kesehatan dengan tema ini. Sudah, nggak ada apa-apa ya. Terus kemudian ditandatangani. Nah, ini perwakilan mahasiswa satu sekolah satu aja. Ya. Namanya siapa, NIM-nya berapa. Kemudian ini, ini untuk lampiran dokumentasi ini sudah saya buatkan. Ini dokumentasi untuk pelaksanaan promosi kesehatan nanti bisa di ya, foto-fotonya ditempel di sini. Kemudian penyerahan goodie bag-nya nanti fotonya ada di sini. Tuh ya. Nanti akan saya buatkan link Google Drive ya untuk ini penyerahan atau pengiriman dari berita acara laporan promosi kesehatan dan pengiriman video ya. Karena videonya nanti akan diunggah di media sosial FK Unisma. Ya, seperti itu untuk laporannya ya, sederhana aja. Gampang kok ya. Ya, baik. Nah, itu untuk ini, briefing hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada dokter. Ya, belum ada. Jadi nanti seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya ya, bisa lewat grup atau ditanyakan secara pribadi. Gitu. Gitu dokter. Ya. Udah ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri supaya panitianya segera bertugas 12:30. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Semoga berjalan dengan lancar ya, terus dapat pengalaman memberikan penyuluhan kesehatan kepada siswa-siswa dari TK sampai SMA. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.